dan mereka sampaikan bahwa physical event itu tidak akan tergantikan. Jadi dalam artiannya bahwa kita adopt yang namanya teknologi, ya. Doing hybrid doesn't mean bahwa you have to change the format of physical event. Hybrid itu hanya saya bilang hanya tambahan dari teknologi lah, teknologi yang ada. Bukan substitusi. Bukan substitusi. Halo Sobat Mais, jumpa lagi di Mais Talk, podcast yang mengulik berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang masa depan bisnis pameran di Indonesia during pandemi dan pasca pandemi, terutama terkait dengan tren hybrid exhibition. Dan untuk itu saya telah bersama dengan dua tokoh mais di Indonesia. Yang pertama Mas Hosea Andrea Rungkat, Ketua Umum Asprapi. Apa kabar, Mas? Baik, Sehat, Mas? Terima kasih, sehat, alhamdulillah. Selanjutnya, yang kedua, senior saya, mentor saya, dan bos saya. Ko Hendra Nur Saleh, apa kabar, Ko? Baik, selamat sore. Saya biasa menyapa beliau Kohen ya. Iya, semualah memanggil Kohen. Nah, sebelum masuk ke Mas Andre, nanti Mas Andre bisa cerita tentang pengalaman ketika CEO Summit di Singapura ya, Mas. Saya masuk dulu ke Kohen yang pada April lalu sempat sukses menggelar acara IMS Diandra Promosindo ya, Iya. Kohen di Jakarta ya. Mungkin bisa sharing Kohen. Iya. Pengalamannya, kemudian respon dari stakeholder seperti apa. Karena ini kan tantangan baru ya, Kohen. Iya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Intinya kami bisa melaksanakan event ini bukan perjuangan Diandra Promosindo semata. Ini adalah perjuangan bersama, Mas Andre ya. Kami didukung oleh Asprapi, didukung oleh tim gugus, Departemen Kesehatan, dan semua stakeholder pariwisata, Departemen Pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tanpa dukungan itu rasanya nggak bisa terselenggara. Dan pada waktu itu April ya, kan kurang lebih setahun 2 bulan lah ya. Bener-bener puasa kita semua nih. Ibaratnya orang bilang tiarap semua ya, mau organizer, mau yang punya venue seperti Bung Andre, di J-Expo, di mana-mana lah, termasuk media. Saya kira memang masa yang sangat berat tahun 2020. Nah, ketika kita jatuh tempo di 2021, ya sebagaimana juga dengan IO-IO yang lain, berusaha untuk mengikuti apa namanya itu simulasi ya, Bung Andre. Waktu itu kan baru banget vaksin masuk pertama gitu. Lumayan memang mengurusnya, dan pada waktu itu alhamdulillah semuanya membantu. Walaupun beberapa tahap yang tidak pernah kita kenal sebelumnya di zaman normal ya. Harus bolak-balik dari minta rekomendasi sesudah dapat dari departemen, ternyata dari kanwilnya juga, dari dinasnya juga harus. Bahkan Satpol PP kita beberapa kali simulasi, dan kebetulan di J-Expo ya, IMS-nya juga beberapa kali simulasi dan ada koreksi, dan beneran itu bukan karena saya mengawal resmi ya, dan beberapa kali Bung Andre juga bersama kami dalam kapasitas sebagai Ketua Asprapi ke tim gugus yang di Pramuka ya, di Pramuka itu bolak-balik juga di sana. Waktu itu masih Pak Letjen Doni Munardo ya, dengan Pak Lili waktu itu deputinya. Tidak langsung, tidak otomatis kita itu sampai hafal tuh Pak Andre apa yang dipresentasikan tentang protokol kesehatan. Waktu itu belum ada Peduli Lindungi belum ada. Jadi kita benar-benar sampai detail. Salah satu yang mungkin pada waktu itu diapresiasi adalah satu, kami menjamin semua orang yang terlibat di luar pengunjung ya, itu wajib antigen setiap 3 hari sekali. Yang kedua, ada tim Satgas gabungan
baik dari departemen, bahkan Pak Bung Andre waktu itu turunkan Satgas Perapi, menurunkan juga tim Satgas. Dan internal kami juga merekrut 200 mahasiswa waktu itu dari berbagai kampus. Waktu itu kan mungkin Mas Bayu ingat bulan puasa tuh waktu itu. Jadi kami merekrut 200 anak-anak muda yang waktu itu boleh dibilang masih sedikit sekali yang sudah vaksin gitu. Dan ya kita mengurus ke kepolisian mulai dari Polsek, Polres, Polda, bahkan sampai dengan Mabes Polri. Karena itu sampai detik ini baru satu event besar loh ya yang terselenggara dengan jumlah masif. Dan saya ingat waktu itu bulan puasa, udah menjelang buka puasa dapat telepon dari istana gitu kan. Panggilnya juga memang Cohen harus siap ya besok pembukaan di istana. Padahal ya mandatori kami harus mengundang ya pejabat, tapi waktu itu kami nggak terlalu expect terlalu tinggi gitu kan situasi pandemi. Ternyata Pak Jokowi, presiden kita ini mengapresiasi. Bahkan sampai 7-8 menteri ya, Bung Andre yang hadir di IMS di istana. Di istana 4, tapi kemudian ada beberapa yang menyusul di hari-hari selanjutnya ya. Dan the most important thing setelah event itu orang biasanya kan kita langsung enak tidurnya ya. Malah saya nggak bisa tidur itu sesudah event karena memonitor ada nggak ini yang terkena atau klaster baru lah istilahnya pada waktu itu ya. Saya betul-betul nggak bisa tidur, jadi memonitor semua baik di salesman, baik di FO kita namanya, FOB, security kita, bahkan dari pengunjung. Karena once ada pasti ada di sosmed dan lain-lain. Dan alhamdulillah 1 minggu nggak ada apa-apa, minggu kedua juga nggak ada apa-apa, dan alhamdulillah kita bersyukur atas penyelenggaraan itu. Unfortunately, sesudah itu kan Lebaran ya, kondisi nasional tiba-tiba naik lagi. Jadi bukan kami yang wah Diandra yang hebat, enggak. Ini secara momentum. Kebetulan sesudah Lebaran itu naik dan pemerintah tidak dalam pilihan untuk ngasih lagi. Tapi ke akhir-akhir ini kan Bung Andre nanti bisa jelaskan kan sudah mulai nih. Dan saya pribadi dan atas nama lembaga pasti kita berharap semua mais lah ya, karena satu yang terkena pasti terkena yang lainnya. Ya saya juga mendoakan GIAS bisa terselenggara di bulan November ini 11-21 bisa berjalan lancar. Karena dalam situasi seperti ini persaingan kita lupakan dulu lah. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama karena ini efek berantai ya, satu yang terkena yang lain juga terdampak. Dan saya bersyukur kita punya ketua nih Pak Andre, Bung Andre yang demikian luar biasa perjuangannya, karena saya tahulah bagaimana dia lobby, bahkan sampai ikut acara internasional tadi itu demi agar image mais kita ini siap. Bahwa ada kondisi nasional kita nggak bisa pungkiri, tentu kita harus mengikuti. Tapi alhamdulillah tahun ini selain event IMS, Diandra Promosindo juga sudah punya beberapa event-event yang skala kecil atau full virtual, atau kita juga melebarkan sayap melaksanakan event. Kemarin tanda tangan dengan Ikatan Motor Indonesia membantu jualan tiket di Mandalika. Ya ini sebagai semua upaya untuk survival. Saya selalu bilang ke teman-teman, saat ini nggak boleh kita menyempitkan diri dengan peluang apapun selama masih dengan terkait bidang mais. Kita ambil, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya industri ini mulai tumbuh kembali. Demikian Bung Bayu. Nah, kalau Mas Andri tadi Cohen cerita jalurnya ternyata cukup panjang untuk prokes untuk mendapatkan izin gitu ya. Mas Andri bisa sharing itu terkait dengan izin keramaian pameran pertama ya di masa pandemi. Ya, thank you ya Mas Bayu, Cohen. Jadi seperti yang Cohen bilang, saya kalau cerita itu nggak tahu saya cerita mau mulai dari mana, cuma saya selalu bilang disuruh minum obat apa saya minum, sama aja disuruh kesana sini saya pergi ya, seperti zaman Cohen waktu ngurus GIAS ya, IMS ya.
Jadi orang bilang, Mas ketemu bapak ini, Mas ketemu orang ini, itu saya jalanin semua. Makanya saya bilang teman-teman sekretariat lah yang tahu, nggak semuanya saya beberkan ya. Setiap hari saya keluar, ya Dengan resiko ya. risiko, ya habis pulang dari kantor itu, totonya besok kantor itu di lockdown, kita mesti PCR. Tapi akhirnya hasilnya terbayarkan lah. Waktu beberapa minggu lalu saya lihat mulai perizinan keluar ya, terutama Apkasi, terus SKK Migas ya sekarang lagi berlanjut, cukup lumayan besar kapasitasnya, terus ISEF juga keluar. Paling nggak dari 3 itu, oh inilah hasil perjuangan kita sih, terus terang. Makanya saya bilang sama teman-teman udah nggak usah diingat-ingat lagi lah, yang penting sekarang udah jalan. Memang yang kayak kita merajut benang sih sebenarnya ya. Cuma kemarin nggak tahu, pokoknya dari mana aja. Jadi kalau dibilang kayak benang kusut gitu. Memang nanti kedepannya mesti kita rajut lagi supaya benangnya rapi, supaya teman-teman juga yang kedepannya nanti akan lebih mudah ya mengenai pengurusan. Saya pernah lihat ada satu skema kepengurusan dari awal hingga akhir ya. Cuma kan memang itu kan dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Tapi saya nggak tahu apakah itu sama dengan yang diberlakukan di daerah-daerah. Saya juga baru ketemu sekarang itu perizinan cukup banyak. Jadi kalau dari kepolisian kemarin ada 3 ya, dari Polres, dari Polda, dari Mabes, ya Mabes Polri sampai ada 3 gitu loh. Ini hal yang nggak pernah dulu terjadi ya. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang sama teman-teman jalanin aja. Ya, jalanin aja. Karena gini, kalau kita sudah mulai arguing nanti yang ada malah merugikan kita. Jadi saya bilang jalankan saja. Meskipun kadang terlihat aneh ya, kok di kepolisian sampai ada 3 perizinan gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa, jalanin aja, nggak ada ruginya kok. Saya bilang. Jadi ya memang makanya dari awal kan pihak Mabes Polri sudah bilang, tolong pengurus perizinan kepolisian tolong diatur minimal 40 hari ya. Sebelum hari H, supaya apa ya itu tadi, karena banyak step yang harus dilakukan. Terus belum lagi mengenai yang namanya tadi sempat disinggung, kita akan melakukan yang namanya simulasi ya. Nah sebelum simulasi itu kan kita ada yang namanya meeting ya, ketemu dengan pihak Satgas. Ternyata itu juga akan berlaku 2 kali. Satgas itu ada Satgas pusat, ada Satgas daerah. Sampai saat ini sih memang agak sulit menggabungkan antara pusat daerah. Jadi kita lakukan pusat sendiri, daerah sendiri. Saya sih pengennya kalau bisa digabungin one time. Iya. Tapi saya nggak tahu apa itu possible atau nggak, karena itu bukan ranah saya kan. Tetapi memang ya itulah step-step itu yang harus kita lakukan. Nah, semakin kesini ternyata improvisasi lebih banyak. Biasanya kita harus melakukan ke pusat dulu terus ke daerah. Saya kemarin dengar dari teman-teman di Andra ya, mengurus IFRA dan ada satu organizer lagi mengurus satu event. Loh, kok dibalik? Tiba-tiba mereka diminta Zoom meeting dengan Satgas daerah. Ya, BPBD ya leadnya. Oh, berarti sudah mulai ada ini nih, mulai ada improvisasi nih. Jadi istilahnya bisa daerah dulu atau pusat dulu. Jadi mana-mana dilakukan. Jadi kita sekarang polanya jangan nunggu. Memang sekarang ini yang dipegang pertama adalah kita harus mengantongi surat izin. Yang pertama adalah dari Satgas daerah. Itu yang ditandatangani oleh Sekda. Ya, dan saya yakin di semua daerah sama. Yang kedua, dari dasar itu baru kita akan mendapatkan surat perizinan kepolisian. Ya, dan dari Sekda kepolisian ini ternyata banyak lagi jalannya. Kita masih butuh sekian banyak surat ya. BNPB, kementerian terkait industrinya, terus saya nggak tahu beberapa kementerian atau institusi lain. Rekomendasi Tertulis semua, semua tertulis semua. Cuma memang berdasarkan pengalaman dari teman-teman, kita harus yakin ya, meyakinkan bahwa prokes yang kita ini itu sudah berjalan gitu. Iya, jadi memang proses perizinannya masih panjang, tapi kami dari Asperapi kita ngawal sih ya. Jadi kita selalu kalau teman-teman ada kesulitan, wah kita ada problem di Mabes Polri, kita bantu. Kebetulan kan kita udah buka jalan juga, atau ada masalah di BNPB atau masalah di Satgas daerah, kita udah buka jalan sih. Sampai ke Sekda pun kita udah buka jalan. Jadi saya sampaikan teman-teman, kalau ada permasalahan monggo, dan saya minta juga teman-teman libatkan kami gitu, karena jangan sampai nanti kalau udah jalan, udah
ada bermasalah kita sulit kan. Jadi dari awal dikawal gitu. Dari awal kita kawal, kita mau kawal kok istilahnya. Asal kita dikomunikasikan. Karena ada yang waktu itu sudah nyelonong-nyelonong sendiri, sudah jadi masalah baru kita gitu loh. Ya meskipun akhirnya kita harus jelaskan lagi dari awal. Yang kebanggaan saya adalah sampai saat ini mungkin kalau teman-teman akan mengurus perizinan, salah satunya kepolisian meminta bahwa harus ada surat rekomendasi dari Asprapi. Berarti asosiasi Asprapi ini ya sudah diakui lah ya oleh pihak kepolisian. Ya, tadi 40 hari kayaknya. 40 hari mengurusnya. Ya. Tapi yang menerima benar-benar suratnya itu bisa last minute, bisa 3 hari, bisa 1 hari, tergantung. Nah, bagaimana caranya meyakinkan para customer, ini pertanyaan paling baik ini, untuk ikut pada sebuah event yang belum pasti. Jadi saya kira semua organizer pasti mengalami hal yang sama. Tapi apa yang disebut dengan reputasi dan keinginan kita sama-sama, dan kita memberi jaminan ya, andai ini tidak terlaksana, duit klien kita tidak potong 1 sen pun. Itu garanti ya. Yang kedua, kalau nanti mereka mau narik, tidak dipersulit dengan macam-macam. Karena kita IFEX juga berapa kali tertunda ya, karena internasional kan anunya, bayarnya gitu. 2 kali kita terpaksa tiadakan karena kita terkait dengan internasional dan HIMKI ya. Nah, kita nggak bisa putusin sendiri, memang belum memungkinkan. Terus kita menjamin, mau narik sekarang pun oke, mau jadi deposit juga oke. Jadi itu kunci pertama adalah bagaimana meyakinkan para customer kita, klien-klien kita ini bahwa dalam situasi ini Anda tidak akan kami rugikan. Yang kedua, dengan segala keterbatasan, kita juga harus mengajak mereka terlibat dalam protokol kesehatan. Ada cost. Nah, coba kita bicara angka saja ya. Dari IMS yang terakhir 2019 itu transaksi yang dilaporkan, karena ada juga yang tidak dilaporkan, karena kami independen, tidak ada kewajiban APM untuk melaporkan, yaitu 5 triliun 2019. Dengan pengunjung yang kami umumkan resmi adalah 500.000 sekian. Kemudian jumlah mobil yang terjual kira-kira 11 sampai 12.000 lah. Nah, bagaimana dengan figure 2021? Ternyata karena pembatasan waktu itu 25%, artinya 25% dari 500.000, 125.000 selama 11 hari. Tapi karena kita tiket online dan kita pengen main aman, hasil akhirnya itu 110. Karena mana tahu lah last minute tiba-tiba ada pengunjung yang ramai. Karena angka penjualan online kita ini dipantau oleh pemerintah, oleh tim gugus dan lain-lain. Kita harus bisa setiap saat, sekian Pak yang jual tertiket dan orang yang di dalam ini sekian. Itu ada rumusnya. Ada, karena secara online ya. Bahkan mau masuk kan Bayu juga waktu itu datang kan, mau masuk ke misalnya Mitsubishi, 1.000 orang yang boleh masuk di dia 300. Ada in out-nya pakai monitor kan. Di dalam ini sudah 280, masih bisa masuk 20. Begitu 300 tutup. Nunggu keluar dulu baru masuk. Nah, kembali ke topik 2019 5M. 2021 kami perusahaan TBK, jadi angkanya pasti valid. Itu ternyata 2M sekian, artinya ada penurunan sekitar 50 sampai 55%. Pengunjung dari 500.000 kita 110. Kemudian transaksi mobil itu yang tadinya 11.000 tinggal hampir 5.000, 4.000 sekian. Tetapi saya diselamatin walaupun tidak selamatin fisik kan, karena prokes. Karena para APM-APM yang selama 1 tahun ini jualannya susah, ya ibaratnya balik setengah juga udah lumayan. Karena di titik terendah itu sempat sampai 20% Pak Andre jualan waktu itu. Dan ketika bisa IMS memberi kontribut 50% dari yang biasanya, menurut mereka ya sesuatu yang patut disyukuri. Memang waktu itu ada momentum relaksasi PPNBM ya.
mobil-mobil baru yang di bawah ini pembebasan 10% itu faktor lah. Sampai sekarang kan diperpanjang. Nah, tapi poinnya adalah Pak memang belum mencapai angka yang biasa. Tetapi dibandingkan dengan kondisi nggak ngapa-ngapain atau jumlah potensi pengunjung yang datang sebetulnya dari 110 ekuivalen atau berkontribusi terhadap 2T yang tadinya 500.000 berkontribusi dengan 5T. Artinya sebetulnya yang datang ini memang benar-benar target market kita potensinya. Karena ya kalau cuma iseng-iseng foto-foto dengan SPG dan lain-lain, mungkin dia saya di rumah aja dulu deh. Dan ternyata ketika mereka masuk masuk ke hall D misalnya tempatnya Paral, ada monitor kontrol, crowd control gitu. Misalnya 1.000, satu nggak bisa masuk. Nah, pertanyaannya dengan cost meningkat, revenue menurun, Diandra untung apa enggak? Saya harus bilang, karena ini perusahaan TBK, walaupun dengan kondisi tersebut, alhamdulillah Diandra IMS di 2021 itu masih untung 2 digit. Ya, bukan juta lah ya, tapi M gitu kan ya. Alhamdulillah, artinya saya tanya juga ke beberapa klien saya, mereka juga quite happy. Angka saya pun kalau dibanding dengan angka normal ya jauh lah, mungkin seperempatnya juga nggak ada kali. Tapi daripada enggak, itu pilihannya itu. Ini yang harus kita yakinkan. Waduh, capek ngurusin ini, daripada diam-diam aja. Kita punya tanggung jawab terhadap stakeholders, karyawan kita. Nah, Mas Andre, kalau komparasi dengan negara lain, Asia lah, kemarin kan Mas Andre juga kemarin datang ke acara Asia CEO Summit ya, di Singapura. Petanya gimana nih Mas Andre untuk exhibition deh terutama? Ada satu hal yang saya dapat sebenarnya gini. Yang saya ketemu itu top global player ya, kemarin tuh ada semua. Name it aja dari 10 sampai 20 besar CEO-nya ada semua di situ ya. Saya salah satu wakil dari Indonesia. Di situ saya cuma melihat mereka bilang adalah untuk saat ini dengan keterbatasan mobilisasi orang dari luar negeri, kita ngomong yang namanya karantina ya atau travel restriction. Mereka pun siap perusahaan-perusahaan global ini untuk men-shifting mereka punya bisnis. Dalam artian apa? Mereka mungkin akan masuk lagi ke kita dengan pola apa? B2C. Jadi untuk saat ini mereka bilang ya B2B forget it. Karena apa? Restriction-nya masih ada. Orang China mana mau terbang ke kita setelah itu dia 3 minggu di karantina di negaranya. Meskipun kita nanti sudah zero ya. Jadi jangan salah, meskipun karantina sudah dibuka ya, jangan lupa orang ini balik ke negaranya masih di karantina, dia mau nggak gitu. Nah, saya agak amazed dengan pernyataan mereka. Ini kan di luar your pattern gitu loh. Anda nggak pernah main B2C. Why not? Dia bilang, the most important make money sekarang. Dia melihat Indonesia itu termasuk punya pasar yang kuat. Ya kita punya populasi as a market, resource kita gitu loh. Ya, dan semua terakhir deklarasi sepakat kita harus jalan secara fisikal. Ya, kemarin ada share ya, yang dari UV ya kan. Jadi kalau saya lucu ya, kalau saya bawa itu ke pemerintah, mungkin pemerintah nggak sepakat. Kenapa? Pemerintah masih bermain yang namanya online, terus hybrid. Sementara mereka enggak. Mereka semua nganggap semua pamerannya sudah fisikal. Tetapi mereka mengikuti prokes, pembatasan jumlah gitu, tapi tidak merubah format. Nah, ini yang mereka sampaikan. Jadi boleh dibilang kalau kemarin dari Singapura ya say no lah. Pertimbangannya apa ya Mas? Mereka lebih ke fisikal. Ini waktu itu terakhir sempat bakal diprediksi akan menjadi tren ke depannya. Saya tidak melihat, kalau yang kemarin saya kirim dan diskusi saya tidak melihat physical exhibition itu atau akan tergantikan, dan itu mereka punya data ya, mereka punya data. Kalau teman-teman dari luar itu mereka melakukan research dan mereka sampaikan bahwa physical event itu tidak akan tergantikan.
Jadi dalam artiannya bahwa kita adopt yang namanya teknologi, ya. Doing hybrid doesn't mean bahwa you have to change the format of physical event. Hybrid itu hanya saya bilang hanya tambahan dari teknologi lah, teknologi yang ada. Bukan substitusi. Bukan substitusi. Kita harus ngomong dengan global player loh. Kita ngomong sama global player yang saya nggak tahu, harusnya Cohen yang ngerti ini. Kalau lokal aja sudah berapa, kalau global player, waduh itu udah raja-raja semua istilahnya. Dan mereka bilang bahwa the market is there. Jadi nggak usah takut gitu. Dan menurut mereka orang pasti akan datang di suatu pameran. Nah cuma memang mereka bilang gini. Sekarang kan kalau boleh dibilang visitor itu akan tersaring. Ya seperti tadi Cohen bilang. Mungkin yang datang less. Tapi yang less ini datang beli mobil. Kalau dulu 100%, 50%-nya window shopping. Mungkin sekarang 500 orang, tapi yang datang benar-benar buying. Dan itu saya lihat sekarang, orang ke mall pun sama. Dia nggak ada lagi window shopping. Dia datang, dia beli barang. Nah itu yang terjadi di pameran. Gitu. Nah mungkin ya tapi sih kalau saya lihat mereka tetap yakin lah ya. Apalagi sekarang event-event sudah berjalan. Kalau dari MICE kan ada IMAX harusnya dilakukan di bulan November ini ya, di Las Vegas sudah buka tanpa ada karantina. Cuma memang masalahnya government nggak pergi ya karena keterbatasan anggaran. Dan sudah beberapa pameran jalan. Kemarin juga IAA Mobility ya, Munchen jalan, sukses juga. Saya dapat report kemarin Anuga itu one of the biggest food expo ya, itu sudah jalan dan itu physical loh, ya physical loh. Jadi saya tidak mendengar selama saya lihat dari UV, selama saya lihat dari teman-teman tidak ada kata hybrid di situ. We're talking hybrid adalah more to the system ya. Jadi kita mengcombine physical event kita dengan hybrid. Nah, ini paradigma yang saya pengen juga dengan Cohen kita bangun ya. Physical event itu apa sih tidak tergantikan ya. Tapi hybrid is more to teknologi yang harus kita ada. Nah, kalau hybrid saya akan lebih lihat hybrid ini akan lebih masuk kepada teman kita di MICE adalah lebih kalau dari sisi convention, conference. Tapi kalau pameran, definitely we need physical. Tetapi ya dengan prokes. Kan doesn't mean terus rubah kita totally, enggak. Yang harus kan adalah seperti Cohen lakukan, batasi orang, atur alur. Ini di luar prokes yang 5M tadi ya. Terus juga kita harus digitalize. Nah, digitalize ini kan nggak merubah fisikal. Pamerannya fisikal, digitalize-nya kan lebih kepada registrasi ya, registrasi tiket, segala macam. Ya mungkin di booth udah nggak pakai flyer, sudah nggak apa, digital semua, whatever lah. Gitu loh. Nah ini paradigma yang saya pengen juga dibantu teman-teman ya dengan media. Yuk kita rubah karena begini, kalau kita masih berkutat di hal hybrid ya. Sementara online saja masih berjalan, kita tidak akan maju, gitu loh. Nah ini yang saya ingin sekali, yang saya sudah sampaikan juga kemarin di Komisi 10. Jadi ya mohon juga. Kalau kalian melihat itu gimana Ken? Tadi asing, agak ngeri juga tadi. Ya kalau saya simple aja, dari zaman mungkin Nabi Adam, Nabi Musa dan sampai yang terakhir. Perdagangan fisik itu is a must. Sama dengan teori Maslow. Teori Maslow kebutuhan manusia adalah berinteraksi. Nggak akan mungkin nol. Tapi dengan adanya disaster, adanya bencana seperti ini kan terjadi new equilibrium, keseimbangan baru. Ketika masuk dulu, ini sebelum masuk ke offline dan hybrid ya. Ketika dulu masuk Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, waduh ini mengancam mall ini. Nggak perlu dipertentangkan, ini ada marketnya, karena lagi-lagi pemahaman dasar bahwa offline itu tidak akan pernah mati selama manusianya masih ada gitu. Nah justru ternyata dunia digital ini menambah, jadi bahasamu tadi
benar, bukan substitusi, tapi komplementer, melengkapi. Karena dunia teknologi ini bergerak terus kan. Jadi saya setuju dengan Pak Ketua tadi, offline ini jangan dihadap-hadapkan dengan online. Karena mau sampai kapanpun tetap ada. Bahwa teknologi dipakai untuk mempermudah pelaksanaan offline, yes. Bahwa teknologi dipakai untuk dengan nama hybrid tadi memperbesar skala ekonomi, ya. Tapi bukan dihadap-hadapkan. Saya contoh IMS yang kemarin. Banyak tuh laporan atau ngobrol-ngobrol dengan klien. Aduh, saya seneng banget tahun ini yang 2 triliun itu. Karena transaksi gue ini udah ada yang dari Aceh, ada yang dari Riau, ada yang dari Papua, ada yang dari Makassar, dan seterusnya. Which is dulu ketika IMS Jakarta dilaksanakan mungkin hampir 100%, paling yang kena Jabodetabek dan mungkin dikit-dikit Jawa Barat ya. Tapi selebihnya kan enggak. Nah, dengan adanya tools digital, ada yang bilang hybrid, ada yang bilang online, ada yang bilang virtual, di saat bersamaan, potensial dari tempat lain ini juga bisa, karena kalau dia mau datang kan cost-nya tinggi. Nah, apakah mereka beli di J-Expo? Ya enggak, mereka dengan memanfaatkan promo ini, mereka beli di dealer setempat. Tapi ketika disurvei oleh dealernya, kenapa beli? Saya mengikuti hybrid, promonya sama kan? Sama, beli. Yang membedakan adalah BBM. Jadi kita juga nggak perlu, jangan mempertentangkan, tapi juga kita juga nggak takut dengan karena hakikat manusia ya selalu interaksi. Jadi ini equilibrium baru, dan saya yakin di satu saat nanti ketika pandemi udah berjalan, kita tidak akan kembali ke zaman dulu. Tetapi event ini kemudian berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Prokes mungkin akan berkurang di sejumlah aspek, tapi saya kira manusia juga udah mulai, ya sekarang cipika-cipiki udah nggak ada ya. Zaman dulu kan, waduh, cipika-cipiki plus-plus juga ada gitu kan. Sekarang kan orang ngapain gitu, orang beradaptasi kan. Nah, saya kira momentum ini yang membuat kita harus optimis bahwa pasar kita ke depan bukan mengembalikan yang zaman dulu, tapi justru mengembangkan dari yang kemarin. Menarik nih. Ya, temanya menarik nih dibahas, tapi waktu kita nih Mas Andri sangat terbatas. Oke, terima kasih Mas Andri Cohen atas waktunya. Sama-sama. Semoga obrolan singkat pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila Sobat Mais mempunyai kritik atau saran terkait dengan tema, silahkan komentar di channel YouTube-nya Mais ID. Baik, sampai ketemu pada episode berikutnya. Thank you. Ya, baik. Thank you.